Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mini PBL Zero Hunger SDG 02 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Kelompok kami terdapat 6 orang dan 1 ketua, yaitu Muhammad Hafid, lalu ada Lupnaya Radia, Naswalisa, Nursyah Putri, Muhammad Hafiz, dan Franciscus. Lalu ada manajer proyek yaitu Bu Sandi Prasetyaningsih SST M Media. Selanjutnya terdapat progres mini PBL kami telah mencapai 100%. Lalu ada deskripsi proyek mengenai Zero Hunger adalah tujuan kedua dari Sustainable Development Goals atau SDG yang dicanangkan oleh PBB. Secara garis besar tujuannya adalah mengakhiri kelaparan. Lalu kami menghadirkan kisah menyentuh dari Papoy si kucing yang berjuang keras untuk mendapatkan makanan demi bertahan hidup. Baik, untuk ide cerita dan premis kami sendiri yaitu ide cerita kami terinspirasi dari kasus yang terjadi di Tangerang pada tanggal 18 September 2023 yang dimana seorang ibu rela mencuri lauk demi makan ketiga anaknya. Untuk premis kami sendiri yaitu seekor kucing betina yang bernama Papoy terpaksa mencuri lauk ikan Kiki yang sedang duduk di teras rumahnya. Kiki yang mengetahui hal tersebut pun marah dan mengejar Papoy yang mencuri lauk ikannya. Untuk struktur 3 babak kami yaitu, kami mempunyai 2 karakter. Yang pertama yaitu seekor induk kucing betina dan seorang anak laki-laki yang sekitar berumur 7 tahun bernama Kiki. Untuk inciting insiden babak 1 yaitu si kucing betina yang kelaparan karena dibuang oleh majikannya dan ia bertujuan untuk mengambil lauk ikan Kiki yang terjatuh di teras dengan cara Papoy menunggu Kiki yang sedang asik bermain sehingga Papoy bisa mengendap-endap dan mengambil lauk ikannya. Untuk hambatan Papoy saat mengambil sendiri yaitu saat menggigit lauk ikan Kiki kesal melihat ikannya diambil oleh Papoy dan mengejarnya. Untuk inciting insiden babak 2, karena Kiki kesal melihat Papoy mencuri lauk ikannya, membuat Papoy lari ketakutan menghindari kejaran Kiki. Goalsnya yaitu Papoy harus bertahan membawa ikan di mulutnya dengan sekuat tenaganya untuk makan makanan anak-anaknya, dengan cara menggigit ikannya lebih kuat. Plot point 2 sendiri yaitu namun ikan yang digigit Papoy jatuh karena lemparan sendal Kiki. Dan untuk babak 3 sendiri yaitu inciting insidennya adalah Papoy terjatuh, membuat Kiki semakin mudah mengambil lauk ikannya. Goalsnya yaitu Papoy ingin merebut ikannya kembali. Step babak 3 yaitu dengan mengancam Kiki dengan menggeram dan menatap tajam Kiki untuk bersiap menerkam. Dan pada akhirnya suara anak kucing memanggil Papoy dari kardus dan mendekati lauk ikan Kiki yang terjatuh. Kiki yang melihat hal tersebut pun merasa tersentuh dan memahami sikap Papoy. Untuk slide selanjutnya ialah sinopsis. Sinopsis lengkap kami ialah Papoy yang kelaparan ingin mengambil lauk ikan Kiki yang terjatuh di teras. Kiki, seorang anak usia 7 tahun, sedang bermain mobil-mobilan. Papoy menunggu Kiki yang sedang asik bermain, sehingga Papoy bisa mengendap-endap, menggigit dan mengambil lauk ikan Kiki. Kejadian tersebut membuat Kiki kesal melihat ikannya diambil oleh Papoy dan kemudian mengejarnya. Kiki yang kesal melihat Papoy mencuri lauk ikannya membuat Papoy lari ketakutan menghindari kejaran Kiki. Papoy harus bertahan membawa ikan di mulutnya untuk makan anak-anaknya dengan cara menggigit ikan lebih kuat. Namun, ikan yang digigit Papoy terjatuh karena terkena lemparan sendal Kiki. Ikan yang digigit Papoy pun terjatuh, membuat Kiki semakin mudah mengambil lauk ikannya. Papoy yang ingin merebut ikannya kembali mengancam Kiki dengan cara menggeram dan menatap tajam Kiki dan bersiap menerkam. Namun tiba-tiba ada suara anak kucing memanggil Papoy dan mendekati lauk ikan Kiki. Kiki yang melihat anak kucing tersebut merasa bersimpati dan memberikan lauknya untuk Papoy dan anak-anaknya. Baik, pada thumbnail storyboard kami memvisualkan narasi kami yang kami buat dan juga kami membaginya menjadi beberapa shot dan juga scene. Bisa dilihat di sini kami membaginya menjadi 3 babak juga dan setiap babak diberikan shot yang berbeda-beda dan jumlahnya juga berbeda-beda. Lalu selanjutnya adalah main character. Jadi kami menggunakan 2 karakter yaitu Papoy dan Kiki. Jadi untuk Papoy, wants-nya adalah memberikan makanan untuk anak-anaknya. Lalu yang kedua adalah POV, yaitu ibu yang menyayangi anak-anaknya. Yang ketiga adalah weakness, yaitu menjadi kucing liar karena tidak mempunyai majikan. Lalu yang keempat attitude,
mengais makanan. Lalu yang terakhir adalah changes, yaitu membuat Kiki bersimpati. Lalu karakter selanjutnya adalah Kiki. Untuk wants-nya adalah mendapatkan kembali ikan yang telah dicuri oleh Papoy. Lalu untuk POV-nya adalah anak yang nakal. Lalu yang ketiga adalah weakness, yaitu mudah terbawa emosi. Lalu yang keempat attitude, yaitu tidak menghargai makanan. Dan yang terakhir adalah changes, yaitu Kiki bersyukur dan tidak menyia-nyiakan makanannya lagi. Lalu selanjutnya adalah world building. Jadi kami menggunakan rumah adat kebaya yang terletak di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Untuk pengambilan animasi, kami menggunakan front view atau tempat depan rumah kebaya yang terletak di daerah pedesaan Kota Tangerang. Selanjutnya properti. Di situ ada karakter Papoy di mana dia memakai kalung yang warnanya seperti agak memudar karena dia adalah kucing yang sebelum dipelihara namun dibuang oleh majikannya. Dan di situ juga bisa dilihat ada lauk ikan sate bandang yang merupakan salah satu makanan khas Tangerang. Ikan ini yang akan dicuri Papoy dari Kiki. Selanjutnya ada karakter Kiki di mana dia memakai topi, aksesoris untuk memberikan kesan anak laki-laki yang nakal. Dan di bajunya ada motif wayang Jawa yang merupakan gunungan yang berasal dari Jawa Tengah. Dan di tangan kanannya itu adalah gelang kayu cendana yang berada di area Bondowoso dan Jember, Jawa Timur. Dan dia memakai sendal jepit yang akan digunakan untuk dilempar ke arah Papoy di babak 2. Dan di situ ada mainan mobil-mobilan di mana babak 1 Kiki akan sibuk bermain mobil-mobilannya di saat itu Papoy akan mencuri ikannya. Selanjutnya Nirmala pada cover terdapat prinsip kontras, empasis, pola, dan irama. Elemennya titik garis bidang, warna, nilai pada terang gelap tiap objek, dan tekstur diterapkan pada objek ikan yang digigit Papoy. Dan selanjutnya pada poster terdapat prinsip Nirmala kontras, empasis. Elemennya yaitu titik garis bidang, warna, nilai pada terang gelap tiap objek, dan tekstur diterapkan pada objek ikan yang digigit Papoy. Untuk capaian mata kuliah pada pengantar animasi, kami berhasil menerapkan 12 prinsip animasi. Dan untuk yang pertama mungkin bisa dibilang ada staging dan timing yang dimana kami menerapkannya pada semua scene. Untuk solid drawing kami menerapkannya pada karakter Papoy dari side view dan back view-nya Papoy sehingga mungkin bisa Papoynya terasa seperti 3 dimensi. Untuk appeal kami menerapkan pada karakter di mana pada karakter Kiki kami membuat kepalanya lebih besar sehingga mungkin lebih memberi kesan bahwa karakternya itu keras kepala. Dan juga pada karakter Papoy yang kucing kami memberi bulu mata pada kucingnya agar terkesan feminim, juga kalung yang berwarna pink agar lebih berasa lagi feminimnya. Lalu ada squash and stretch pada scene kotak jatuh yang dimana kotaknya akan penyet, dan juga kepala Kiki yang penyet dahulu sebelum dia mendapatkan idenya. Juga pada follow through kami menerapkannya saat Kiki mau berhenti berlari di mana tangannya masih bergerak saat tubuhnya sudah berhenti. Lalu pada pose to pose dan overlapping action kami pada scene awal yang dimana saat Papoy jalan keluar dari kotak kami menerapkan itu. Kami menerapkan overlapping action juga pada ekor karakter Papoy, arcs pada gerakan karakter, dan secondary action pada saat karakter berlari. Nah, kami juga pada scene melempar sendal kami menerapkan anticipation, exaggeration, slow in dan slow out, juga arcs, yang dimana kami membuat ancang-ancangnya sedikit berlebihan, kakinya agak diangkat ke atas lalu dilempar secara berlebihan. Dan pada yang terakhir mungkin kami menerapkan strike ahead pada animasi yang dimana saat Papoy mencuri ikan dari Kiki. Pada capaian mata kuliah fotografi animasi, kami menempatkan kamera yang tepat agar frame stabil dan nggak bergerak, serta menggunakan green screen untuk mempermudah animating kami. Juga kami menggunakan komposisi roll of third dan juga kamera HP Samsung Galaxy A55
Stop Motion Studio Pro, ISO-nya 50 dan shutternya 100. Pada unsur budaya visual, kami menerapkan sistem tanda semiotika. Contohnya, pada scene awal Papoy mencium makanan, kami menggunakan asap putih sebagai representasi aroma makanan. Dan penggunaan tanda tersebut untuk merepresentasikan kekesalan karakter Kiki saat ikannya dicuri. Serta simbol bola lampu menandakan ide yang diperoleh Kiki untuk melempar sendal ke arah Papoy. Slide selanjutnya ialah 360 marketing. Untuk merchandise kami, jika dilihat dari tema Zero Hunger dan pesan disampaikan di animasi Papoy dan Kiki, kami dapat membuat merchandise berupa lunchbox dengan ikon maskot karakter yang ada animasi, serta terdapat pesan kepada konsumen untuk selalu bersyukur dan menghargai makanan. Untuk slide terakhir dari PPT ini ialah kesimpulan dan saran. Berikut tadi adalah hasil dari pembelajaran dan penerapannya pada mini PBL kami selama 1 semester. Dimulai dari pembuatan cerita, desain dan penggambaran aset, penerapan nirmana 2 dimensi pada aset, diskusi ide terkait mini PBL, penerapan prinsip animasi, pengaturan fotografi dan pengambilan animasi, penerapan budaya visual dan hasil eksperimen teknik pengambilan animasi. Saran yang dapat kami berikan pada proyek mini PBL ini ialah hasil kerja keras kami yang sudah terlihat pada mini PBL ini akan lebih bagus jika proyek ini dapat dilanjutkan dan tidak terbatas stop motion. Animasi dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk 2D animation maupun 3D animation untuk menghasilkan animasi yang lebih berkualitas.